Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran bagaimana Tuhan dapat membantu kita dengan topik pada mulanya. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya. Kita mau belajar lebih dalam lagi dalam keluarga ya. Saya beri kesaksian dulu sedikit. Saya bersyukur sekali pada waktu kami memulai keluarga, walaupun dengan segala macam problem, walaupun dengan segala macam tantangan, kami berdiri sekarang di hadapan kalian. Saya dengan Aling ada satu anugerah di hadapan Tuhan. Nggak gampang kami dalam memulai keluarga dengan begitu banyak masalah, dengan begitu complicated kehidupan kami. Tapi Tuhan tuntun. Dan bagaimana Tuhan tuntun? Dan saya percaya bukan semua berkat dengan doa, bukan. Tetapi Tuhan memberikan kepada saya satu prinsip-prinsip hidup yang walaupun kami tidak mengerti keseluruhan prinsip tersebut, kami coba jalankan saat itu, yaitu yang pertama adalah saya seringkali ngomong kepada Aling dan kepada saya bersaksi. Waktu kami memulai satu hubungan keluarga, kami menetapkan ada satu prinsip. Saya ngomong sama istri saya, biarpun kita ribut, walaupun kita melakukan hal-hal yang buruk, jangan sekali-kali bilang cerai, atau jangan sekali-kali berpikir soal cerai. Itu yang membuat kami walaupun dengan segala masalah, dengan segala keributan yang kami hadapi, kami bisa melalui segala sesuatu. Jadi kalau satu prinsip yang Tuhan berikan saat itu, walaupun saya nggak mengerti keseluruhannya, waktu istri saya juga nggak mengerti, waktu kita jalankan, luar biasa. Beban yang begitu besar, perlahan-lahan kita bisa lalui. Dan hari ini saya mau jelaskan lebih lagi di dalam keluarga tersebut. Dulu saya nggak mengerti prinsip-prinsip dan saya nggak ngerti cara menjelaskannya. Makanya waktu saya ngomong sama istri saya, gimana ya cara ngomongnya kepada orang-orang tentang keluarga. Saat itu kalau saya bilang katakan jangan bercerai, jangan ngomong cerai. Jujur apa yang kita bilang jangan, apa yang dilakukan orang akan sebaliknya. Karena dikatakan bahwa apa yang baik yang aku ketahui tidak mau aku lakukan, tapi yang tidak baik itu timbul dari diri kita, seperti Paulus katakan. Jadi kita masih memakai tubuh celaka ini. Kalau kita bilang jangan, kita akan lakukan. Nah, malam ini saya mau terangkan lebih dalam lagi soal yang namanya Adam dan Hawa. Sekali lagi, kalau kita memandang Adam dan Hawa sebagai suatu ciptaan Tuhan yang bermasalah, bermasalahlah kita sekarang. Dan kalau saya mau katakan bahwa pertama kali saya mau kasih jelaskan sedikit ya, dari udah kemarin-kemarin, kita mau belajar bahwa kita memandang Adam ini sebagai ciptaan Allah yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa memandang Adam ini sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa, biasanya kita nggak mau memandang Adam lagi. Dan ini sudah, sebenarnya iblis sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menghancurkan Adam ini. Sampai detik saya beberapa bulan yang lalu pun saya masih memandang Adam ini sebagai satu ciptaan Tuhan yang gagal. Kenapa gagal? Dia gagal yang menyebabkan semua dosa-dosa ini terjadi. Dan apa yang terjadi, saya nggak pernah mau memandang lagi atau belajar soal Adam. Siapa dari sini pernah belajar soal Adam sebelumnya? Nggak pernah. Karena kita memandang Adam ini adalah satu ciptaan Tuhan yang tidak perlu kita pelajari. Ternyata dalam beberapa waktu yang lalu, Tuhan jelaskan bahwa Adam ini benar-benar satu ciptaan Tuhan yang terbaik. Dikatakan yang terbaik dari semua yang Tuhan ciptakan, matahari, bintang, binatang, tanaman, bumi ini, dan segala yang apa ada isinya di dalam dunia ini, Adam adalah yang terbaik. Makanya Allah begitu mengasihi Adam. Saya yakin sekali Adam pada waktu diciptakan oleh Tuhan diperlengkapi dengan semua yang dibutuhkan. Kalau saya katakan, waktu Tuhan katakan bahwa Allah melihat semuanya baik, tapi pada waktu Allah menciptakan Adam tersebut, dia katakan amat sangat baik. Kalau dia bilang amat sangat baik, Adam itu begitu baik. Kalau Tuhan katakan baik, itu sempurna sekali. Nah, kita mau belajar pada hari ini bagaimana itu dia punya Adam. Kenapa saya ngomong seperti itu? Masalah-masalah yang kita hadapi di dalam hubungan, pertemanan, keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, semua refleks kepada Adam yang pertama kali ini.
Bukankah kita harus melihat Yesus Tuhan kok? Kan Yesus adalah kita kalau tidak mengerti Adam pada awalnya, kita tidak akan mengerti bagaimana Yesus, cara kerja Yesus seperti itu. Artinya Yesus datang ke dunia ini, tujuannya apa? Dia ingin menebus dosa-dosa kita dan membawa kita kepada Allah. Seperti apa dia punya role modelnya? Sebenarnya Tuhan mau mengembalikan lagi. Kalau saya mau jujur sedikit, saya akan melompat sedikit ya. Bahwa tugas Tuhan Yesus datang ke dunia ini, walaupun dia adalah menebus dosa-dosa kita, dia akan menjadikan raja di atas segala raja. Tetapi di hati Tuhan Yesus, di dalam pikiran Tuhan Yesus, dia ingin mengembalikan kemuliaan kepada Allah Bapa. Saya dulu berpikir bahwa semua kemuliaan ini akan diambil oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan berdiri di dalam semua manusia itu dan dikatakan, akulah raja, sembahlah aku. Saya dulu berpikir seperti itu, karena kita semua harus menyembah Yesus. Dan kita harus memang mesti menyembah Yesus. Tetapi di balik itu semua, kita nggak mengerti kenapa kita harus menyembah Yesus. Oh, karena dia sudah menebus dosa-dosa kita, karena dia Allah, kita harus menyembah dia, bukan. Dan dikatakan Yesus waktu datang ke dunia ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus waktu pertama kali, ucapan yang pertama kali, yaitu pada waktu dia bertemu, yang direkod, bukan yang pertama kali, waktu memulai ministry Yesus, kalau pertama kali adalah waktu umur 12 tahun yang direkod, dia ada berkata sesuatu kepada ibunya dan lain-lain, tetapi waktu pertama kali dia memulai ministry dia berbicara kepada Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis? Dia katakan begini, waktu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, dia katakan begini, Yohanes Pembaptis ngomong sama Tuhan Yesus, kenapa kamu harus datang kepada aku, Tuhan Yesus? Yang seharusnya itu aku yang harus datang kepadamu. Yang seharusnya akulah, Paulus katakan, akulah yang harus dibaptis oleh Yesus. Apa jawaban Yesus saat itu? Yesus dikatakan bahwa jangan, biarlah kehendak Bapa digenapi. Dikatakan, dia masih berpikir bahwa tentang yang namanya kehendak Bapa, kehendak Allah Bapa. Yesus merefleks semua. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Yaitu apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa yang terjadi pada waktu Adam pertama kali diciptakan. Adam gagal bukan berarti Adam itu dibuang. Enggak. Kalau saya mau ceritakan sedikit bahwa ada satu rencana Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus mau mengembalikan lagi image kita, kedudukan kita, di mana pada waktu Adam. Jadi pada waktu saya mengerti seperti itu, ada satu konsep yang luar biasa, ternyata pada waktu kita meninggal, kita tidak akan dikirim ke surga dan stay di sana. Enggak. Ternyata Tuhan akan katakan, Tuhan akan melanjutkan lagi kehendak Bapa, kehendak Allah Bapa pada diri Adam. Yang dikatakan gimana berkuasalah di dunia ini. Kuasailah ikan-ikan, kuasailah burung-burung, kuasailah dunia ini. Apa yang Tuhan Allah Bapa sudah rencanakan dalam diri Adam, Tuhan Yesus menggenapi, kita akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Adam. Nah, untuk bisa kita mengerti seperti ini, kita mesti balik lagi ke dalam Adam. Apa yang Tuhan Allah Bapa ciptakan untuk Adam ini. Kalau kita nggak mengerti, sekarang langsung start berjalan, nanti kita akan kebingungan. Kenapa kita kebingungan? Banyak sekali akan perdebatan akan terjadi. Nah, kenapa hari ini kita mau belajar soal Adam? Ini yang luar biasa. Dan setiap kali dari kita, kalau kalian mengerti soal bagaimana Allah menciptakan Adam, kalian akan lebih bijaksana di dalam hubungan kalian dengan istri, dan istri dengan suami, hubungan antara pertemanan, hubungan kalian di dalam pekerjaan, hubungan kalian di dalam ministry, semua ada di dalam diri Adam. Kenapa di situ? Kalau kita kan, enggak, kita semua harus melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menunjuk kepada Adam. Karena dikatakan itu adalah Adam yang kedua. Di situ. Pernah saya cerita sedikit ya, kalau saya mau ada korek-korek sedikit ya. Saya dulu berpikir kalau di zaman yang akan datang, kita ini cukup makanan, cukup tempat tinggal, cukup pakaian,
dan bahkan berlebih. Dan setiap orang dari kita diberikan satu istana yang besar-besar. Kalau sudah istana yang besar, lengkap dengan perabotannya, lengkap dengan semua makanan, pakaian, dan disediakan oleh Tuhan semuanya. Dulu saya berpikir kalau kita semua lengkap, punya rumah yang besar, punya pakaian yang indah-indah, dan kita punya makanan yang begitu lengkap dan Tuhan akan sediakan, kita akan di sana akan hidup damai sejahtera. Saya dulu berpikir seperti itu, sampai saya menonton satu film. Ada yang manusia yang dikecilin, semuanya menjadi murah. Semuanya menjadi, bukan semuanya ya, yang ada, saya lupa dia punya judulnya apa kemarin, apa ya, short ya, apa gimana, saya nggak tahu. Pokoknya manusia menjadi mengecil, bisa dikecilkan dari yang posisi segini, cuman gedenya cuman 2 cm apa 10 cm, segini doang. Maksudnya apa kok? Pada waktu manusia itu dikecilkan, semua bahan makanan menjadi murah. Semua tempat tinggal menjadi murah. Apapun yang kalian inginkan menjadi murah. Dan kalian semua bisa dikatakan tidak perlu bekerja lagi. Apa itu ya? Downsizing ya? Ya. Jadi waktu mengecil semua, wah sempurna sekali ya semuanya ya. Kita roti yang cuma sepotong begitu bisa memberi makan 50 orang kenyang. Luar biasa ya, 5 roti dan 2 ikan terjadi tanpa harus mujizat. Dibagikan manusia pada mengecil. Dan saya melihat, wow, dengan keadaan seperti gini, semua dicukupkan, semua dipenuhi, semua kebutuhan kita tercukupi oleh satu pemerintah atau satu ekosistem, pasti semuanya damai sejahtera. Ternyata apa yang terjadi? Tidak. Semakin kacau. Kenapa semakin kacau? Karena orang yang kaya, karena orang yang mempunyai sesuatu, hanya ingin dilayani. Dan dia tidak mau melayani. Apa yang terjadi? Walaupun dengan ekosistem yang begitu bagus sekali, ternyata tidak menyelesaikan satu masalah. Kalau kita ke surga dan diberikan dengan semua kebutuhan kita tercukupi, tapi karena kita semuanya ingin dilayani dan kita tidak mau melayani lagi, repeat lagi kejadian tersebut. Makanya saya percaya sekali waktu kita nanti ke surga, kalau problem ini tidak diberesin sama Tuhan Yesus, akan terjadi lagi. Di dunia ini akan terjadi lagi di surga. Tapi saya katakan puji syukur kepada Tuhan kalau bisa dikatakan ya, bahwa itu tidak akan terjadi. Kenapa saya bilang tidak akan terjadi? Karena ada Yesus sebagai Raja di sana. Dan dia akan yang mengatur. Dia akan mengatur segala sesuatu, dan kita semua karena ada rajanya, ada pemimpin yang luar biasa, itu selesai masalah. Nah, ini tugasnya Tuhan Yesus adalah sebagai raja, sebagai pemimpin di sana. Tetapi setiap individual kita harus kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti apa yang harus dilakukan nanti di dunia akan datang, akan semakin kacau. Nah, sekali lagi, kenapa saya fokus sekali dengan yang namanya kesadaran dalam pribadian Adam tersebut untuk mempersiapkan kita. Nah, yang pertama adalah kenapa saya bilang, kita katakan bahwa kenapa kita harus belajar soal Adam. Di dalam keluarga, di dalam hubungan kalian, di dalam keluarga atau pertemanan, kalau kalian berteman, kalau kalian mencari pasangan, karena kalian merasa lonely, karena kalau saya nggak mempunyai pasangan, kalau saya nggak punya teman, kalau saya nggak punya ini, nggak punya itu, saya merasa kurang. Itu artinya adalah kalian lonely. Kalian ada kekurangan. Kekurangan itu adalah lonely, itu adalah basic awalnya adalah karena ada kurang sesuatu dalam hidup kalian, perlu dicukupi oleh sesuatu. Ada orang dunia, dia sudah punya sesuatu, tapi ada yang kurang di hati dia. Yaitu apa? Kalau di rumah bosen. Dan apa yang terjadi? Dia sering hiburan di luar. Setiap hari Jumat, jam 4 atau jam 5 sore, dikatakan, apa itu? Thank God is Friday. Apa? Yes, saya mesti happy-happy dari Jumat malam sampai hari Minggu. Karena kenapa? Di dalam dirinya ada lonely. Dia perlu sesuatu penghiburan dari dunia yang bisa membuat dia tidak lonely. Memang benar. Di hari Jumat dia pesta, ketemu orang, wah happy. Happy sekali. Dan dia tercukupi. Dan dia bisa buang uang dia mungkin. Orang Amerika terutama ya, mereka punya gaji walaupun besar. Karena spending mereka tinggi sekali. Hari Jumat,
Dia harus berpakaian yang baik, dia bukan berpakaian yang keren ya, untuk bisa ketemu dengan orang-orang, pesta, segala macam. Apa yang terjadi walaupun dia punya keuangan yang luar biasa, yang luar biasa tinggi, standar hidup yang tinggi, tapi selalu habis. Kenapa? Karena ada kecenderungan bahwa saya lonely. Saya ada kekurangan di hati ini yang harus saya cukupi. Kenapa? Kalau saya di rumah sendiri itu stres. Siapa di sini kalau di rumah aja stres? Apa saya doang? Iya. Intinya yang tadi yang saya mau katakan adalah kadang-kadang di hati ini ada satu lonely yang kalian nggak ngerti cara ngeberesinnya. Kalian ngeberesin dengan cara gimana? Pertemanan, nyari teman-teman, ibu-ibu shopping hari Minggu atau hari Sabtu, saya nggak ngerti. Kalau lagi stres, kalau apalagi tanggal 1, yuk gajian kita shopping. Ada satu lonely yang di hati ini yang tidak pernah kita dibereskan dan kita nggak pernah ngerti cara ngeberesinnya. Lonely di hati ini kita anggap biasa. Biasalah setiap orang kalau ada berpikir lonely, kalau ada kesepian. Firman Tuhan juga katakan kok pada waktu Adam pertama kali Tuhan ngelihat tidak baik kalau orang ini lonely. Tertulis seperti itu ya, saya nggak tahu. Tertulisnya adalah tidak baik kalau Adam itu sendiri. Saya konotasi ambilnya adalah lonely. Maka tergantung lonely. Karena kenapa alone? Setiap hari dia bengong, setiap hari stres, nggak baik nih orang ini. Maka diciptakanlah Hawa. Pas waktu ada Hawa, Adamnya jadi happy. Itu pemikiran saya saat itu. Dan sampai beberapa bulan yang lalu pun saya pikir seperti itu. Makanya Tuhan menciptakan Hawa supaya Adam happy. Ternyata ada kekurangan ya. Adam itu lonely, Adam itu stres. Makanya diciptakan Hawa biar Adam itu nggak stres. Nggak make sense di kepala saya waktu Tuhan ciptakan Adam, cuman hanya Adam doang. Tuhan katakan segala sesuatu baik. Adam nggak baik, dia stres. Makanya Tuhan katakan sorry, saya salah buat. Seharusnya Hawa dan Adam diciptakan dua-duanya dalam pertama kali. Jadi kalau dua-duanya kalau Tuhan mau buat lagi penciptaan yang baru, pasti Tuhan akan ngomong Adam dan Hawa pertama kali dibuat. No. Kalau Tuhan mau membuat lagi penciptaan mulai dari awal lagi, Tuhan akan ciptakan Adam. Satu. Masa sih seperti itu? Bahwa sudah tahu bahwa Tuhan melakukan kesalahan. Ada saya pernah dengar dikatakan bahwa Hawa ini adalah upgrade. Maksud upgrade apa ya? Adam point 2.0. Artinya gimana? Bahwa Hawa itu lebih dalam segala sesuatu lebih dibandingkan dibandingkan Adam. Makanya Hawa itu dijadikan penolong karena Hawa itu lebih hebat. Yang namanya penolong di mana-mana tanda petik lebih hebat daripada yang ditolong dong, kasarnya seperti itu. Adam punya masalah, maka Tuhan katakan bikin yang kedua, yaitu Hawa. Saya pernah dengar orang seperti ngomong seperti itu. Dan saya katakan kalau kita memandang seperti itu, something wrong dengan Allah kita. Pada waktu Tuhan katakan baik, sempurna, kita nggak percaya lagi. Tapi Tuhan waktu ciptakan Adam dikatakan baik, sempurna. Ini yang saya mau jelaskan hari ini bahwa Adam pada waktu diciptakan pertama kali, dia tidak ada yang namanya lonely. Pernah saya cerita, saya percaya sekali, waktu Adam itu diciptakan pertama kali, setelah itu ada Hawa. Itu bukan hari kedua Hawa diciptakan. Saya nggak percaya Hawa itu diciptakan hari kedua. Kalau diciptakan hari kedua, kayaknya something wrong ya, kayak Tuhan miss. Kayaknya kurang nih. Ini orang yang lain punya teman-teman, Adam sendiri nggak punya teman. Aduh, salah ngomong gue. Sekarang gue buat lagi dari Hawa. Enggak. Saya percaya nggak setahun, nggak 2 tahun. Saya nggak percaya 10 tahun atau 20 tahun. Dan saya percaya minimal 100 tahun. Minimal. Nanti mungkin kalau kita sampai kepada Tuhan, nanti kita tanya sama Tuhan, periode antara Adam dengan Hawa kira-kira berapa tahun sih? Mungkin nanti Tuhan akan ngomong, saya nggak tahu, tapi saya percaya adalah lama sekali. Mungkin 100 tahun ya. Kalau kita ngomong, kita agree to be disagree 100 tahun aja ke iman. Gimana kalau kalian 100 tahun sendiri doang di hutan? Gila apa gila? Saya pernah nonton ada yang namanya Tom Hanks ya. Apa judulnya ya?
yang dia terdampar, FedEx ya, kapalnya terdampar, akhirnya kapalnya jatuh, akhirnya dia terdampar di satu pulau, berapa tahun? 5 tahun kali ya di situ, 5 tahun terdampar di sana. Dalam beberapa bulan awal-awal dia hampir gila. Saya lupa filmnya apa, kayaknya apa ya filmnya ya? Castaway, iya. Saya selalu jujur kalau misalnya kalau misal ada makanan yang nggak enak di depan saya makan, saya mulai nggak komplain. Memang hari ini saya ada bukan komplain, kasih makan sama Aling, ada nasi campur. Jadi hari ini saya makan ada nasi kari, tapi saya makan nasinya keras. Tetapi saya tetap makan. Saat itu apa di pikiran saya? Saat itu saya makan begini, kalau saya terdampar di pulau, hanya ini doang makanannya, ini begitu lezatnya. Jadi saya masih bisa makan, walaupun nggak semua saya masih makan. Saya memikirkan kalau saya ada daftar dan saya bersyukur. Tom Hanks pada waktu di film tersebut, dalam beberapa bulan pertama waktu dia terdampar, hampir gila. Karena kenapa? Tidak ada orang. Lonely banget dia. Sekarang kalau Adam pertama kali diciptakan awal 100 tahun, saya percaya 100 tahun. Gila nggak? Menurut kalian gila nggak sendiri? Pasti gila ya, ada yang katakan. Adam mana kuat sendiri. Tuhan itu salah sekali, harusnya diberikan teman. Bahwa Adam ini memerlukan yang namanya manusia yang lain untuk jadi teman. Biar rasa lonely dia disalurkan kepada manusia yang lain, sehingga dia menjadi happy. Tuhan salah sekali buat itu. Tetapi saya katakan bahwa dalam 100 tahun pertama, Tuhan tidak berpikir diciptakan soal Hawa. Gua mau melatih Adam supaya dia kuat. Kejam sekali Allah kita ya. Siapa di sini kalau punya anak mau melatih biar kuat, ditaruh di kamar, dikunci bertahun-tahun biar dia mandiri di dalam kamar tersebut. Kamu orang gila. Kamu orang tua gila. Benar ya, kalian kalau punya anak biar mandiri, dikunci pintunya, tinggal sendiri terus. Saya mau kamu mengalahkan lonely kamu. Kalian orang gila. Dan saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang gila. Nah, apa yang terjadi? Kalau saya percaya seperti gimana? Adam diciptakan dengan segala kemampuan. Kemampuan gimana? Dan saya katakan bahwa Adam itu adalah roh. Adam itu adalah roh. Adam itu bukan manusia. Diciptakan oleh Tuhan adalah dalam bentuk roh. Dan kenapa dalam bentuk roh? Karena dikatakan bahwa Adam itu secitra dengan Allah. Waktu dia menghembuskan sesuatu, dalam napas itu roh Allah masuk ke dalam satu badan, yaitu earth, badan dunia, yang tadinya adalah Adam itu roh. Dan pada waktu Tuhan mengatakan, aku ingin mengirimkan satu makhluk ke dalam dunia ini yang berkuasa, maka dikatakan berkuasalah adalah dalam bentuk manusia. Adam dikirimkan ke dunia ini, dan di dunia ini karena Allah ini tidak kelihatan, di dunia adalah yang kelihatan. Tuhan mau ada satu makhluk yang bisa berkuasa di dunia ini, yaitu apa? Diciptakan dalam bentuk badan. Yang pertama kali siapa? Adam. Dalam bentuk badan kita ini, seperti saya ngomong seperti ini ya, kita tidak diciptakan oleh Tuhan awalnya untuk berinteraksi dulu dengan manusia. Enggak. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kalau kalian belum siap, harus berinteraksi dulu dengan manusia, yang ada adalah benjol-benjol. Kenapa Hawa tersebut diciptakan mungkin 100 tahun kemudian? Inilah yang mau Tuhan didik di dalam diri Adam. Kalau dalam firman Tuhan adalah Adam diciptakan tubuhnya itu di luar Eden. Di dalam dunia ini, misalnya kalau yang di dunia saya nggak tahu lokasinya di mana, Tuhan ciptakan dalam bentuk dulu, dia punya badannya, manusia itu dalam tanah. Akhirnya Tuhan menghembuskan napas dia, dan manusia itu menjadi hidup. Pada waktu manusia ini hidup, Tuhan langsung ambil manusia itu, ditaruh di Taman Eden. Kenapa seperti itu? Kenapa enggak manusia itu keliling-keliling dulu di dunia, baru nanti Taman ke Eden? Kenapa? Kalau manusia itu keliling-keliling dulu di dunia,
Tuhan jahat. Kenapa Tuhan jahat? Ini orang baru diciptakan, belum diajarkan sesuatu, sudah harus mengerjakan segala sesuatu. Adam ini langsung diambil sama Tuhan, ditaruh di Taman Eden. Disitulah Tuhan mengajar Adam. Makanya Adam tidak pernah kesepian, karena Adam adalah roh. Dia harus bergaul dengan roh. Kita selama ini adalah kita manusia harus bergaul dengan manusia. Dan apa yang terjadi? Berantakan. Kita berantakan. Kenapa? Setiap dari orang tua kita selalu kita mengajar, kamu berteman, kamu cari pasangan, langsung manusia dengan manusia. Sedangkan Adam ini adalah roh, dan dia harus bergaul dengan roh lagi. Maka Tuhan katakan bahwa kamu nggak boleh bergaul dengan roh-roh jahat. Apa itu roh-roh jahat? Roh di luar Allah. Roh di luar Allah itu dikatakan karena Tuhan adalah roh yang baik, roh kudus, roh Allah. Roh yang di luar Allah disebut roh bukan Allah. Kalau roh bukan Allah, Tuhan langsung kategorikan sebagai roh jahat. Sekarang saya tanya, ada dua versi. Kamu bergaul dengan roh Allah, ada kamu bergaul dengan roh-roh jahat. Kalau saya katakan bahwa saya nggak mau bergaul dengan Allah, saya juga nggak mau bergaul dengan roh-roh jahat. Saya mau free thinker. Saya orang ateis. Dan saya nggak mau bergaul dengan roh-roh di luar saya. Saya nggak percaya roh jahat, roh Allah atau roh jahat. Saya kasih tahu, pada waktu kita tidak mau bergaul dengan roh Allah, kita pasti bergaul dengan roh jahat. Roh ateis itu juga disebut adalah roh. Orang yang menghina Allah. Orang yang menentang, roh yang menentang Allah. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, kamu, Adam, kamu harus menyatu dengan rohnya Allah dulu. Di sini. Di dalam hubungan kalian dalam perkawinan pertemanan, kalau kalian langsung, oh yuk kita cari teman. Nanti dalam pertemanan kita belajar, nanti kita dapat yang baik di dalam pertemanan tersebut. Di dalam perkawinan kita main, ya udah kita langsung dalam perjalanan perkawinan kita pasti mengerti cara-cara berbuat perkawinan yang baik seperti apa. Tuhan katakan di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Sama seperti Adam waktu dia diambil dari dunia luar, di bumi, dimasukkan ke dalam Eden, dia bergaul dengan Allah. Maka dikatakan tidak ada yang namanya Adam itu kesepian. Dan sungguh luar biasa saat itu Adam berbicara dengan Allah dengan seperti kayak face to face. Makanya Adam tidak pernah kesepian. Mau 1000 tahun pun saya percaya Adam tidak pernah bilang kesepian. Di dalam dia ada sesuatu roh yang tercukupi. Nah saya katakan tercukupi gimana? Kalian tidak bisa ngobrol dengan Tuhan hanya ngobrol doang setiap hari. Itu kalau kalian ngobrol sama Tuhan cuma ngobrol, ada something wrong dengan hidup kalian. Kenapa saya bilang ada something wrong dengan hidup kalian? Cara kerja Tuhan itu bukan begitu. Waktu Adam diambil dari dunia, ditaruh di dalam Eden, dia nggak ngomong, kamu diem nak di sini ya. Kamu main-main aja, terserah kalau kalian mau, kamu mau ngapain, saya silahkan kamu melakukan apa saja di dalam Eden tersebut. Enggak. Saya tanya, pada waktu Allah mengambil Adam, ditaruh di Taman Eden, apa perkataan Tuhan pertama kali? Tuhan katakan, jagalah Taman Eden ini, kamu harus merawat. Kamu in charge di dalam taman ini, kamu mesti atur. Saya nggak ngerti, mesti dipotongkah rumputnya segala macam. Kamu punya visi dan misi dan Tuhan memberikan kehendak dia. Kehendak adalah bisa dikatakan dalam bentuk pekerjaannya. Ada kehendak Allah dalam diri Adam, apa yang harus Adam lakukan di dalam Eden tersebut. Itu yang pertama. Makanya kalau saya sering katakan bahwa pada waktu kalian berbicara kepada Tuhan, diambil dari dunia ini, ditaruh di dalam Eden. Eden sekali lagi hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah, kalian bukan seperti, aduh saya merasakan luar biasa sekali Tuhan baik.
Saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Saya merasakan bahwa ada satu nuansa yang luar biasa yang saya rasakan. It's okay, seperti itu. Tapi kalau kalian fokus ke sana terus-menerus, something wrong dengan perkataan Tuhan. Tuhan pada waktu berbicara kepada kita, yang lebih difokuskan adalah apa kehendak Tuhan dalam hidup Adam. Pada waktu Tuhan berbicara kepada Adam, Adam, kamu harus take over ini semua. Kamu harus mengurus, kalau saya katakan agak kasarnya adalah Adam disuruh bekerja. Kok disuruh bekerja? Saya sudah diciptakan, harusnya Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan akan menyediakan, saya tinggal menerima semua yang Tuhan berikan. Apakah begitu? Tidak. Tuhan katakan kepada Adam, kamu harus bekerja di dalam Taman Eden tersebut. Dan saya percaya, waktu kita nanti ke surga pun, waktu kita sampai ke surga dan Tuhan kirimkan lagi ke Yerusalem baru, apa yang kita lakukan? Bekerja. Tidak ada yang namanya tidak bekerja. Apa itu bekerja? Salah satunya adalah kehendak Allah dalam hidup kita di Yerusalem yang baru. Kita tadi dikatakannya, dan untuk mengusahakan dan memelihara. Kalau bahasa Inggrisnya adalah manage. Kalau bahasa Inggrisnya adalah management. Memanage itu bukannya cuma mengerjakan dari daily. Enggak. Ini bagaimana caranya lebih produktif lagi. Bagaimana caranya lebih lagi. Itu namanya memanage. Di situ. Apa yang, sekali lagi, Adam mengerti apa yang harus dia lakukan dari kehendak Allah. Dalam perkawinan kalian, dalam pertemanan kalian, jangan kita berteman dulu kita nggak ngerti apapun dalam kehendak. Sekali lagi tadi saya ngomong, kalau kita nggak mengerti Adam dari awalnya, dalam perkawinan kalian, dalam pertemanan kalian, di dalam pekerjaan kalian, di dalam ministry kalian akan kacau karena kita nggak mengerti apa yang seharusnya Adam kerjakan. Tuhan itu waktu menciptakan Adam, Tuhan itu nggak mengerti yang namanya waktu. Dikatakan dari kekekalan sampai kekekalan. Saya nggak ngerti kalau orang dari ajaran yang lalu Tuhan itu ngomongin namanya reinkarnasi. Ada satu dunia yang berulang-ulang. Mungkin dunia yang sekarang sudah dunia yang ke-3000 apa bagaimana, perabatan 3000 kali. Saya percaya sekali Adam itulah pertama kali yang Tuhan ciptakan. Sebelumnya tidak ada. Itu saya percaya. Mungkin bisa diperdebatkan sekarang, tapi itu yang saya percaya, bahwa dari kekekalan berapa sih? 1 juta tahun kah? 1 miliar tahun kah? 1 triliun? Kekal. Saya nggak tahu. Apa Tuhan nggak bosan ya? Bertiga, terus dalam satu Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus ya? Enggak. Mereka tidak ada yang namanya lonely. Kalau lonely, udah jauh-jauh hari. Dari kekekalan sampai ke Adam, Tuhan tidak mengerti yang namanya waktu. Jadi pada waktu dia menciptakan Adam tidak dipaksa. Adam, dalam 30 tahun kamu harus mengerti ini ya. Dalam 30 tahun kamu harus bisa menamai semua tanaman, semua binatang-binatang. Enggak. Tuhan, di mata Tuhan ada satu hubungan bukan berdasarkan deadline kalau bahasa Inggrisnya. Ada tugas yang harus dibereskan secepatnya. Enggak. Jadi pada awalnya Tuhan waktu bertemu dengan Adam itu benar-benar pure. Dan saya percaya setiap anak yang diciptakan dia akan bertanya sedikit-sedikit ya. Kalau tadi pertanyaan apakah bodoh, itu bukan bodoh. Innocent kalau bahasa Inggrisnya ya, lugu. Kalau bodoh itu, kalau anak bodoh diajarin pun gak bisa apapun. Tapi Adam dengan segala keluguan dia, segala hubungan dia dengan Allah, maka dikatakan Adam itu adalah anak Allah sebenarnya. Bukan manusia tapi anak Allah, tapi anak yang kecil. Kalau Yesus adalah anak besar, anak Allah dengan capital A. Jadi Adam itu begitu innocent, punya hubungan dengan Allah sebagai bapaknya. Itu satu hubungan yang harmonis sekali. Tidak ada yang namanya lonely dalam diri Adam. Benar-benar. Kenapa saya bilang seperti gitu? Dan saya percaya Allah melihat Adam itu begitu luar biasa. Dikatakan inilah ciptaan yang aku kasihi. Kalau saya mau kasih tahu sedikit ya, Adam sama kita, Tuhan mengasihi lebih mana?
Siapa kalau misalnya ada Adam di sini, ada kita di sini, Tuhan lebih mengasihi siapa? Kalau kita ngomong Adam dong. Karena Adam yang pertama. Begitu dong ya. Saya kasih satu dulu, dia punya rahasia. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang lain selain Adam. Di dalam firman Tuhan, Tuhan menciptakan pertama kali, source-nya adalah dari tanah, diciptakan Adam, dihembuskan. Dan manusia ini ditaruh di Taman Eden. Setelah itu Tuhan tidak melakukan hal yang kedua. Bagaimana dengan Hawa? Hawa adalah dari diri Adam diambil. Tulangnya diciptakan manusia. Jadi asalnya Hawa itu dari Adam. Pada waktu Allah melihat Adam, Allah melihat Hawa. Pada waktu Allah menciptakan Adam, dia melihat Hemi, Pak Daniel, Cialing, Hardi, Rosa, saya, semua di dalam diri Adam. Di situ